Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi ketenagakerjaan mengenai sistem upah. Tujuan pembelajaran atau isi dari video kali ini kita akan membahas mengenai 4 materi atau 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai definisi sistem upah. Kemudian kita akan mempelajari mengenai apa saja sistem pemberian upah yang berlaku di Indonesia. Kemudian kita akan mempelajari juga mengenai upah minimum. Dan yang terakhir yaitu mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pemberian upah. Oke, kita langsung mulai saja. Sistem upah. Oke. Nah, upah ini dapat diartikan ya sebagai suatu imbalan atau balas jasa kepada tenaga kerja atas faktor produksi yang diberikan menurut suatu perjanjian kerja. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat 30 ini menyebutkan bahwa upah ini adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau dari pemberi kerja kepada pekerjanya atau kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut surat perjanjian, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Nah, ini termasuk dalam tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan oleh pekerja tersebut. Nah, ini tadi adalah pengertian atau definisi dari sistem upah. Selanjutnya yaitu sistem pemberian upah. Nah, sistem pemberian upah ini nanti dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu, ya ini ada sistem pemberian upah yang pertama menurut sistem upah menurut satuan hasil, kemudian upah borongan, kemudian sistem pemberian upah yaitu melalui sistem bonus, lalu menurut waktunya, kemudian sistem pemberian upah menurut prestasi, dan yang terakhir yaitu sistem mitra usaha atau co-partnership. Oke, yang pertama yaitu sistem upah menurut waktu. Nah, dalam sistem ini, besar upah ini ditentukan oleh waktu berapa lama dia bekerja dari pekerja tersebut, yang biasanya ini dihitung dengan ketentuan satuan jam atau hari ataupun juga bulan. Nah, kelebihan dari sistem ini yaitu ini pekerja nanti akan mengetahui jumlah upah yang akan diterima dalam periode tertentu. Jadi, ketika dia bekerja, ini dia sudah mengetahui dari awal berapa sih jumlah gaji atau jumlah upah yang akan dia terima berdasarkan waktu dia bekerja. Kemudian, kekurangan dari sistem ini yaitu kurang memberikan motivasi kepada pekerja untuk dapat meningkatkan prestasinya. Contoh pekerja dengan sistem pemberian upah menurut waktu ini seperti kuli bangunan yang biasanya ini dihitung per hari, kemudian upah lembur ini juga dihitung per jam, seperti itu. Selanjutnya yaitu sistem upah menurut prestasi. Nah, dalam sistem upah ini diberikan berdasarkan prestasi atau jumlah barang yang dihasilkan oleh setiap pekerja. Jadi semakin banyak prestasi atau semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja tersebut, maka semakin banyak pula balas jasa atau upah yang akan diterima oleh pekerja tersebut. Selanjutnya yaitu sistem pemberian upah, yaitu sistem mitra usaha atau co-partnership. Nah, dalam sistem mitra usaha atau co-partnership ini pemberian upah ini berbentuk saham ya, berbentuk saham perusahaan sehingga karyawan ini berhak atas pembagian keuntungan atau dividen. Nah, pemberian saham ini nanti ini bertujuan agar para pekerja ini lebih giat dan lebih hati-hati dalam bekerjanya. Juga dapat meningkatkan tanggung jawab pekerja tersebut. Selanjutnya yaitu sistem pemberian upah. Ini sistem upah menurut satuan hasil. Nah, dalam sistem ini, besarnya upah ini ditetapkan berdasarkan
jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja. Nah, satuan hasil yang dapat dihitung ini misalkan per unitnya atau menurut satuan berat, satuan panjang, lalu satuan luas ataupun volume. Nah, kelebihan dari sistem ini yaitu memberikan motivasi pekerja untuk lebih giat lagi. Sedangkan kekurangannya yaitu uh, untuk mengejar kuantitas atau untuk mengejar jumlah barang yang banyak, ini nanti pekerja ini seringkali mengabaikan kualitas produk. Jadi, ketika mereka berlomba-lomba atau mereka menghasilkan produk yang banyak atau kuantitasnya ini banyak, seringkali kualitasnya ini tidak sesuai dengan standarnya. Jadi, mereka seringkali mengabaikan standar kualitas produk tersebut. Selanjutnya yaitu sistem upah menurut sistem upah borongan. Nah, dalam sistem ini besarnya upah ini ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Nah, dalam sistem upah borongan ini sebenarnya hampir sama dengan sistem upah berdasarkan satuan hasil. Nah, pekerja borongan ini biasanya ini dilakukan beberapa orang dan koordinasi ini dipegang oleh pemborong. Selanjutnya yaitu sistem bonus. Nah, selain mendapatkan upah tetap, ini juga bisa pekerja mendapatkan upah tambahan di luar gaji yang disebut dengan bonus. Nah, tujuan pemberian bonus ini agar para pekerja ini dapat meningkatkan produktivitas kerjanya dan pendapatan perusahaan, karena dengan pemberian bonus ini, para pekerja ini nanti diharapkan dapat bekerja lebih giat dan tanggung jawabnya ini lebih besar lagi, seperti itu. Nah, dalam hal ini semakin besar keuntungan yang diterima oleh suatu perusahaan, maka bonus yang akan diberikan ini juga akan semakin besar. Nah, biasanya sistem bonus ini diberikan perusahaan pada akhir tahun. Nah, ini tadi adalah beberapa sistem pemberian upah yang berlaku di Indonesia, ada 6 tadi. Selanjutnya yaitu upah minimum. Nah, upah minimum ini adalah suatu standar minimum upah yang diberikan secara layak kepada pekerja yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak. Nah, komponen upah minimum ini adalah jumlah gaji pokok dengan tunjangan tetapnya. Nah, pemerintah ini sudah mengatur ya pengupahan melalui peraturan Kementerian Ketenagakerjaan pada nomor 15 tahun 2018. Tanggal 23 November tahun 2018 mengenai upah minimum. Nah, dalam permen ini atau peraturan menteri ini, upah minimum ini nanti dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu upah minimum regional, upah minimum sektor regional, dan upah minimum subsektor regional. Nah, dalam perkembangannya, upah minimum tadi itu dibagi menjadi 2 kriteria kemudian, yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten. Nah, ini adalah upah minimum ya, dibagi menjadi 3, yaitu upah minimum provinsi, upah minimum sektoral, dan upah minimum kabupaten. Nah, untuk upah minimum provinsi ini adalah upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Nah, ini nilai upah ini sama ya dalam satu provinsi. Misalkan dalam satu provinsi ini ada 5 kabupaten, berarti 5 kabupaten itu jika menerapkan UMP atau upah minimum provinsi, maka upahnya yang diterima setiap kabupaten itu sama. Misalkan upah minimum provinsinya ini adalah 1.500.000, berarti semua kabupaten atau semua kota dalam provinsi tersebut yaitu sama, yaitu upahnya 1.500.000. Kemudian ada UMS. UMS ini adalah upah minimum sektoral.
Nah, UMS ini dapat ditetapkan oleh gubernur berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja buruh pada sektor yang bersangkutan. Nah, kemudian penetapan ini dilakukan setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Nah, penetapan ini berdasarkan sektor atau bidang usaha yang dikerjakan oleh suatu badan usaha. Misalnya ini sektor otomotif, sektor bangunan, kemudian sektor sumber daya ataupun perindustrian. Nah, UMS ini nilai upahnya ini berbeda ya antara kabupaten ataupun kota. Jadi setiap kabupaten atau kota ini berbeda. Kemudian ada UMK atau upah minimum kabupaten. Nah, ini hanya berlaku di sebuah kabupaten ataupun kota. Nah, ini nilai upahnya ini lebih besar daripada UMP ya. Nah, dalam penerapannya ini UMP ini selalu lebih rendah atau UMK tadi lebih tinggi daripada UMP karena ini menyesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan ekonomi tiap kabupaten ataupun tiap kota. Nah, selanjutnya yaitu faktor atau faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat upah. Yang pertama yaitu produktivitas kerja. Nah, produktivitas kerja ini nanti akan memberikan pengaruh terhadap pekerja, sehingga nanti akan mempengaruhi tingkat upah atau besarnya upah yang akan dia terima. Misalnya ya, misalnya sistem pemberian upah menurut satuan hasil. Nah, menurut satuan hasil tadi kan sudah dijelaskan di video ini yaitu besarnya upah ini ditentukan berdasarkan jumlah barang yang dia hasilkan. Nah, ketika pekerja ini meningkatkan produktivitas kerjanya atau dia lebih rajin lagi dalam melakukan aktivitas produksi. Nah, ketika produktivitas kerjanya dia ini meningkat, maka hasil atau jumlah produk yang dihasilkan ini juga akan meningkat. Jika jumlah produk ini meningkat, maka besarnya upah ini juga akan meningkat seperti itu. Jadi produktivitas kerja ini tadi akan memberikan pengaruh terhadap besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja. Kemudian yang kedua yaitu peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah. Nah, setiap gaji atau upah ini kan nanti sudah diatur oleh pemerintah dalam kaitannya seperti upah minimum tadi. Kemudian yang ketiga yaitu kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, pemberian upah ini berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak di awal. Jadi, sebelum memulai adanya sebelum pekerja ini memulai bekerja, di awal mereka sudah memberikan kesepakatan terlebih dahulu antara pemberi kerja dan penerima kerja. Jadi di awal mereka sudah ada kesepakatan antara seberapa jumlah gaji atau jumlah uang upah yang akan dia terima seperti itu. Jadi antara kedua belah pihak ini sudah saling memahami atau sudah saling memberikan konsekuensi atas upah yang akan diterima oleh pekerja tersebut. Nah, ini tadi adalah penjelasan atau video yang membahas mengenai sistem upah, yaitu sudah kita bahas mengenai apa itu sistem upah, lalu sistem pemberian upah yang berlaku di Indonesia ini seperti apa, kemudian sudah membahas mengenai upah minimum, dan juga faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat upah. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.